Jadi contohnya ini kalau misalkan salah satu potongan terlihat di gambar sebelah kanan ini adalah portal yang digunakan untuk menahan beban gempa, portal momennya, sementara yang tidak digunakan untuk menahan beban gempa, misalkan beban gravitasi, untuk portal-portal yang lainnya. Nah, ini foto sebelum kejadian gempa. Dan ini ada foto setelah kejadian gempa. Di sini terlihat ini bagian yang mengalami kelelehan ini, ditandai dengan kelelehan, ditandai dengan catnya yang lotok ya. Ini bertanda bahwa bagian tersebut bekerja dengan baik, karena memang itulah bagian yang dikorbankan, ditumbalkan untuk menahan beban gempanya. Perhatikan di sini bagaimana dinding geser plat baja itu berperilaku ketika diberi gaya lateral ke kiri dan ke kanan. Ini bergantian sesuai dengan siklus yang direncanakan. Jadi seismic isolation itu proses bekerjanya adalah di semua pergerakan itu berada di level pondasinya. Jadi bagian atas bangunan ini bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh, sementara semua pergerakan itu di posisi isolatornya ketika ground motionnya mengalami pergerakan. Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Diskusi yang saya sampaikan di sini banyak diarahkan kepada struktur baja, karena memang struktur baja ini relatif lebih punya variasi kemungkinan metode untuk menahan beban gempanya dibandingkan dengan struktur beton. Opsinya lebih terbatas ya. Nah, opsi yang pertama ini adalah kita mendesain portal-portal secara khusus yang bisa menahan beban gempa. Jadi portal penahan momen. Jadi ini moment resisting frame ya. Moment resisting frame. Ya, kalau di peraturan itu ada yang namanya special, moderate, dan simple. Ya. Jadi tingkat kemampuan menahan momennya, kemampuan rotasinya itu ada special moment frame, moderate atau intermediate moment frame gitu, dengan simple. Sebentar saya bukakan peraturan baja, baik yang ada di Amerika ataupun di Indonesia penamaannya ya. Oke, ini yang saya buka dari peraturan Amerika, American Institute of Steel Construction. Portal moment frame itu ada 3 jenis. Ada yang namanya ordinary moment frames, intermediate moment frames, dan special moment frames. Jadi itu sebenarnya terminologi yang yang resminya. Special moment frames, intermediate moment frames, dan ordinary moment frames. Ya, di Indonesia itu dikenal dengan sebutan yang sistem rangka pemikul momen khusus. Ini yang spesial. Kalau yang keduanya sistem rangka pemikul momen terbatas. Ini untuk yang intermediate-nya. Dan ordinary itu disebutkan sebagai sistem rangka pemikul momen biasa, SRPMB ini ya. Jadi kalau saya kembali ke slide saya, nah ini adalah SMF, special moment frame, intermediate moment frame, and ordinary moment frame ya. Perbedaan dari ketiganya ini adalah tingkat kemampuan dari portal tersebut menahan rotasi momen. Jadi kalau di sambungan
di hubungan kolom baloknya ini, ya. Perbedaannya itu adalah di hubungan balok ke kolomnya. Kalau dia moment frame yang dia spesial, itu kemampuannya bisa sampai menahan rotasi yang cukup tinggi, ya, rotasi atau pergerakan rotasi seperti begini, rotasi yang disebabkan oleh momen yang bekerja itu bisa lebih dari 3%, ya. Jadi ordinary moment frame tentunya lebih kecil dari situ. Nah, untuk bisa kita menahan beban gempa, itu sebaiknya didesain menggunakan special moment frame. Special moment frame itu bagaimana? Koneksinya itu ada secara khusus disebutkan di peraturan, nanti akan saya sampaikan. Immediate on moment, ordinary moment frame itu kemampuannya sedikit kecil, jadi untuk beban gempa yang relatif tinggi disarankan menggunakan special moment frame. Nah, special moment frame ini nanti akan kita didesain di beberapa portal di bangunan tersebut. Di sini dicontohkan garis-garis yang tebal ini, ya, di portal sebelah luar di kiri dan kanan dan di depan dan di belakang itu memang didesain secara khusus untuk menahan beban gempanya. Sementara portal-portal yang lain di bangunan tersebut itu hanya didesain untuk menahan beban gravitasi. Jadi tentunya ukurannya juga akan jauh berbeda. Besarnya dimensi yang digunakan untuk moment frame dan portal biasa itu akan jauh lebih besar di moment frame dibandingkan dengan yang biasa. Jadi contohnya ini kalau misalkan salah satu potongan terlihat di gambar sebelah kanan ini adalah portal yang digunakan untuk menahan beban gempa, portal momennya, sementara yang tidak digunakan untuk menahan beban gempa, misalkan beban gravitasi untuk portal-portal yang lainnya. Ya, jadi itu kira-kira dia. Nah, bagaimana bentuk hubungan balok dan kolomnya, koneksinya, itu ada satu dokumen yang menjelaskan koneksi-koneksi yang sudah dites, sudah diuji, sudah terbukti, teruji mampu menahan momen sampai rotasi yang cukup signifikan, ya. Di dokumen AISC 358 tahun 2010 itu, ini disebutkan contoh-contoh jenis sambungan antara balok dan kolom yang sudah diuji mampu menahan rotasi momen yang cukup tinggi ketika bangunan tersebut berdeformasi akibat gempa. Ini ada contoh satunya, namanya RBS connection, reduced beam section, dan ini sangat detail sekali dijelaskan detail-detail kalau hendak menggunakan ini. Ada yang juga seperti begini, bolted, unsteepen, tidak ada pengakunya di sini. Ini ada menggunakan baut tapi ada pengakunya di sini. Ada juga sambungan yang tipenya itu di bagian badan dan sayap bawah dan sayap atas itu digunakan baut, tentunya menggunakan pelat bantuan yang menghubungkan balok terhadap kolomnya, ya, sehingga mampu menahan momen yang cukup tinggi. Ada yang sifatnya juga bisa dilas, ya, dilas ini baik di sayap atas, di sayap badan dan sayap bawah dan di pelat badan, dan fungsinya baut ini hanya untuk ketika proses pemasangan perlu dibaut terlebih dahulu sebelum dilakukan pengelasan. Nah, tiga jenis yang terakhir ini sebenarnya memiliki hak paten yang penerapannya harus mendapatkan izin dari yang menggunakan, yang memiliki patennya. Ya, ini ada yang dikenal dengan side plate, proses side plate connection. Ini ada Kaiser bolted bracket. Ini di dokumen ini sangat jelas deskripsinya untuk masing-masing koneksi ini. Ya, dan tentunya di kali ini saya tidak akan membahas seluruhnya. Saya coba sedikit membahas jenis yang pertama, reduced beam section. Jadi memang sengaja bagian balok itu dicoak, dipotong seperti begini, ya, sengaja diperlemah, ya, di bagian ininya. Ini terlihat di sini, ini protected area ini untuk menahan beban gempanya. Dan ketika portal ini bereformasi, nanti kerusakan ada di daerah tersebut, sehingga energi gempa yang diterima oleh bangunan ini akan diobserv atau diserap oleh
ke bagian ini, kerusakan yang disebabkan oleh gempa tersebut akan terkonsentrasi di sini. Ya, ini contohnya salah satu hasil pengujian koneksi yang menggunakan RBS, di mana yang tadinya ini arealnya ini sengaja dicat putih, dan kemudian akibat deformasi yang berulang-ulang, dia akan mengalami kerusakan dan keretakan di daerah tersebut. Dan untuk merusak dan membuat bagian ini retak, tentunya dibutuhkan energi gempa. Disitulah absorpsi energi gempanya dilakukan. Ya, dengan kenapa dia juga dibuat melemah begini, supaya kerusakannya terkontrol. Sudah pasti kerusakannya akan di bagian yang lebih kecil penampangnya, sehingga kalau misalkan nanti bagian ini harus diganti, itu lebih mudah proses penggantiannya, sehingga tidak terjadi kerusakan pada kolomnya. Kira-kira begitu targetnya. Nah, kalian bisa lihat di dokumen ini untuk jenis-jenis sambungan yang lainnya. Itu intinya tekniknya adalah menggunakan sambungan momen di hubungan antara portal balok dan kolomnya. Dan kadang-kadang ini mencapai special moment frame itu requirement-nya banyak dan susah dicapai. Dan kita bisa menggunakan jenis sambungan yang lebih sederhana di antara balok dan kolomnya, tapi dengan menambahkan bracing, pengaku. Ya, itu masuk kita kepada topik yang kedua, yaitu strategi mendesain struktur penahan gempa itu dengan menggunakan portal-portal yang diperkaku, menggunakan brace frame, ya, seperti begini. Jadi di sini secara khusus untuk kita bisa mendesain bangunan penahan gempa dengan baik, alternatif yang bisa kita gunakan adalah menggunakan pengaku atau brace frame. Ya, brace frame itu adalah seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini. Kalau kita bayangkan ini adalah portalnya, kita kasih dia pengaku brace, ya, seperti ini. Dan kalau kita bandingkan dengan struktur tanpa pengaku, tanpa brace yang ada di sebelah kanan ini, itu perbedaan utama yang terjadi pada bangunannya adalah deformasi lateral yang jauh lebih besar untuk portal tanpa pengaku dibandingkan dengan deformasi lateral di struktur portal dengan pengaku. Jadi itu konsepnya portal dengan pengaku. Ya. Ada beberapa jenis pengaku yang sering kita temukan di lapangan. Ada yang namanya eccentrically braced frame, ya. Jadi itu EBF, ya. Itu maksudnya itu kalau biasanya brace frame itu dari pojok ke pojok, ya, dari pojok sini ke pojok sini, tapi ini tidak, dia berhenti di jarak tertentu yang memiliki eksentrisitas tertentu, itu nilainya, ya. Itu makanya dibilang eccentrically braced frame, yaitu pengakunya tidak sentris. Nah, ini contoh aplikasinya di sebuah struktur. Jadi ini adalah brace frame yang kita gunakan untuk portal ini. Contohnya ini kalau dilanjutkan ke sana, ya. Ini brace frame ini tidak ke ujung-ujung pertemuan balok dan kolomnya, ya. Ini dan atau karena dia ada dua, dia tidak bertemu di satu titik yang sama di sini, ya. Ini di sini, sehingga ini ada eksentrisitasnya. Nah, jarak dari sini ke sini ini akan mempengaruhi nanti kemampuan struktur tersebut untuk menahan beban gempanya, ya. Ini kadang-kadang bagian ini juga sering disebutkan sebagai link, ya, penghubung antara bagian sebelah kiri dengan sebelah kanan. Itu contohnya. Nah, kenapa didesain demikian? Karena di sini nanti yang mengalami kerusakan adalah linknya, dan sementara linknya itu adalah bagian dari sebuah sebuah balok, ya. Makanya ini sengaja diberi pengaku-pengaku untuk supaya dia bisa lebih mampu berdeformasi secara geser. Ini contoh dari sebuah pengujian dengan menggunakan D-brace frame ini, ya. Dia seolah-olah mirip seperti huruf D. Ini split
K brace, jadi seperti huruf K sebenarnya ya, seperti ini kan huruf K, ini seperti huruf P terbalik, seperti huruf P, V brace ya, bisa juga dibuat inverted V kalau mau ya, seperti begini ya. Dan ini yang rusak adalah di bagian linknya ya, ini yang mengalami plastifikasi, ini dia di bagian linknya tersebut, plastifikasi. Jadi inilah yang sengaja di sacrifice, dikorbankan untuk rusak ketika gempa terjadi. Dengan kerusakan itu energi gempa itu terabsorpsi ke bagian ini. Jadi kalau bisa dianalogikan sebagai tumbal ya, kalau bisa analoginya supaya lebih gampang dipahami. Jadi bagian ini sengaja ditumbalkan untuk rusak ketika ada beban gempa yang bekerja pada bangunan tersebut. Dan karena bagian yang rusak ini adalah bagian dari sebuah balok, tentunya biasanya penampangnya cukup besar dan energi yang bisa diserap juga bisa lebih besar, atau gaya yang bisa ditopang jauh lebih besar. Ini contoh aplikasinya di lapangan. Ini ada sebuah gedung parkir di New Zealand ini, yang sebenarnya ini adalah bagian dari sebuah program perkuatan retrofit sebuah building, yang bangunan utamanya ini terbuat dari struktur beton sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan ini gedung parkir ini portalnya sebenarnya portal beton ya, ini. Nah, dengan perkembangan pengetahuan tentang kegempaan, ternyata dinilai bahwa gedung parkir ini kurang memenuhi standar performance, standar kinerja kalau terjadi gempa rencana di daerah tersebut. Sehingga ditambahlah pengaku-pengaku yang terbuat dari eccentrically braced frame seperti begini ya, seperti di sini ya. Tentunya ini portalnya ini ditambahkan, kemudian ya ini untuk selanjutnya di sebelah atasnya ya, dan ini ada angkur-angkur yang menghubungkan portal baja ini kepada portal betonnya supaya bisa mengikat dan mentransfer gaya geser dari gempanya ya. Nah, ini foto sebelum kejadian gempa, dan ini ada foto setelah kejadian gempa. Ini saya dapat dari profesor saya dulu di University at Buffalo, yang ketepatan setelah kejadian gempa beliau berkesempatan melihat kondisi bangunan ini ya. Walaupun sebenarnya ini foto yang sebelah kanan itu di bagian struktur lainnya di lokasinya ya, tapi di sini terlihat ini bagian yang mengalami kelelehan, ini ditandai dengan kelelehan, tandai dengan catnya yang lotok ya. Ini bertanda bahwa bagian tersebut bekerja dengan baik, karena memang itulah bagian yang dikorbankan, ditumbalkan untuk menahan beban gempanya, sementara kerusakan di tempat yang lain tidak terjadi. Jadi seperti yang direncanakan menurut fenomena eccentrically braced frame ya. Nah, selain eccentrically braced frame, dalam perkembangan awal-awalnya sebenarnya itu braced frame itu seperti begini. Ini namanya CBF, concentrically braced frame ya. Jadi dia kalau frame-nya itu dari titik kumpul ke titik kumpul, dari pojok ke pojok, dia menyatu seperti begini ya. Ada yang diagonally braced frame, ada inverted V, ada berbentuk V ya. Ada juga X brace, ini juga agak sering. Ini K brace ini sebenarnya tidak terlalu ini bisa juga ada opsinya seperti begini, tapi tidak terlalu direkomendasikan karena ini akan sangat berbahaya pada kolomnya, karena kolomnya ini sangat memikul beban yang besar kalau dia tertumpu di kolomnya ya. Ini tidak terlalu direkomendasikan K brace untuk menahan beban gempa. Nah, berbeda dengan EBF, eccentrically braced frame, CBF ini yang mengalami kegagalan atau yang dikorbankan untuk mengabsorpsi energi dari gempanya itu adalah brace-nya itu sendiri, pengakunya itu sendiri.
Jadi dia akan gagal. Nanti saya sampaikan kegagalannya itu adalah pada brace-nya sendiri yang harus diganti kalau mengalami kerusakan, bukan baloknya seperti di EBF. Ini contoh aplikasi di mana CBF itu dipasang di bagian luar sebuah bangunan. Ini dalam proses konstruksi. Brace frame ini berbentuk X-brace, dia menyatu antara beberapa lantai menjadi satu kesatuan yang secara arsitektur juga bisa saja dirancang untuk bisa menarik menyatu dengan rancangan arsitekturnya. Dan ini sebuah gambar di mana eccentric brace frame ini digunakan dan expose di dalam ruangan. Memang terlihat sangat strong sekali ya keberadaannya dibandingkan dengan arsitektur di sekitarnya. Dan ini bisa menjadi bahan perdebatan antara perencana struktur dengan arsitektur. Kalau arsitektur tidak senang dengan tampilan yang terlalu dominan ini, mungkin bisa dipikirkan caranya supaya posisi pengakunya ini tidak mengganggu pandangan. Kalau saya lihat sih ini memang kelihatannya, kalau saya secara pribadi ini memang terlalu dominan dia di sini sehingga mengganggu arsitektur yang di interiornya di daerah sini. Tapi anyway, inilah contoh aplikasi bagaimana brace frame itu bisa diimplementasikan di lapangan ya. Dan ketika misalkan beban gempa itu bekerja ya, ketika beban gempa itu bekerja seperti begini ya, tentunya ini bagian sini akan mengalami tarik ya, dan di sini bagian yang mengalami tekan ya. Saya ada satu playlist untuk cara mendesain batang tekan dan satu playlist untuk mendesain batang tarik. Kalian bisa lihat informasinya di channel ini juga, channel belajar struktur di UBL, struktur baca. Dan satu yang terjadi, satu hal yang membedakan antara batang yang mengalami tarik dan mengalami tekan adalah proses terjadinya buckling. Kalau di batang tarik, buckling itu tidak akan terjadi karena batangnya itu ditarik, menegang atau meregang seperti begini. Kalau dia mengalami tekan, ini dia akan mengalami buckling. Dan kalau buckling terjadi, kekuatan dari batang tekan tersebut bisa dikatakan tidak ada lagi. Sehingga dari satu kejadian seperti begini, sebenarnya kalau beban gempanya bekerja ke arah kanan gambar seperti begini, yang bekerja efektif itu hanya bagian yang mengalami tarik. Yang mengalami compression atau mengalami tekan itu dianggap diabaikan, tidak bekerja karena dia sudah mengalami tekuk, tidak bekerja. Ya, jadi ini yang terjadi kalau dia concentrically brace frame. Ya, ini ketika bagian tersebut mengalami tekan, dia akan menekuk. Ya, kemudian dia kalau ketika bebannya berbalik arah ke arah sebaliknya, kemudian dia akan tertarik lagi dan tertekuk lagi bergantian secara bergantian antara kiri dan kanan, dan lama-kelamaan keduanya akan mengalami kerusakan seperti begini. Dia tertekuk dan tidak bisa lagi memikul gaya tarik atau gaya tekan. Disinilah kegagalan yang terjadi. Jadi di satu kali siklus pembebanan hanya satu bagian yang mengalami tarik. Dan kalau demikian, kita harus juga mendesain ada bagian struktur tersebut yang selalu memikul tarik di setiap arahnya. Jadi kalau begini, kalau misalkan menggunakan sistem yang begini, ya menggunakan diagonal brace frame, jadi bagian portal ini adalah menahan beban kalau dia bekerja ke arah kanan gambar ya, seperti begini. Tapi kalau begini, jadi kalau dia bekerja ke arah yang berbeda, portal lain yang akan menahannya, karena di sini ini portal ini hanya bekerja mengalami tarik ketika bebannya bekerja ke arah kanan. Ya, harus ada di bagian lain di bangunan tersebut dibikin portal juga yang bisa menahan beban kalau bebannya ke arah kiri. Ya, jadi ini salah satu hasil dari percobaan
concentrically braced frame yang terlihat di sini ini adalah ketika dia mengalami tarik, ya, kekuatannya bisa mencapai kekuatan maksimumnya, kekuatan lelehnya. Tapi ketika dia ditekan, tekan itu mengalami nilai negatif di sini, dia tiba-tiba dia akan buckling dan hilang kekuatannya. Sehingga ini bagian ini sering diabaikan. Karena ketika dia diuji juga seperti terlihat di sini, bagian brace yang mengalami tekanan tersebut akan mengalami tekuk dan hilang kekuatannya. Terlihat dari hasil pengujian seperti begini, dia hilang kekuatannya kalau dia ditekan. Tapi ketika dia ditarik, dia bisa mencapai kekuatan yang kita ingin, mencapai kondisi lelehnya seperti begini. Nah, dengan pemahaman ini, penelitian selanjutnya mencoba memikirkan kita ini kurang efektif nih. Hanya kita pasang 2 bracing tapi hanya satu yang berfungsi. Ada pemikiran bagaimana kalau kita tahan buckling tersebut sehingga walaupun dia mengalami tekan, batang tersebut tetap berfungsi. Jadi pemikiran tersebut yang melahirkan satu jenis bracing lagi yang namanya buckling brace frame. Ya, buckling brace frame itu maksudnya bagaimana? Jadi dari artinya bucklingnya tersebut itu di-restrain, ditahan, ya, sehingga ketika dia ditahan, dia bisa berfungsi menjadi pengaku pada portal bangunan kita tersebut. Jadi bagaimana caranya membuat dia di-restrain? Jadi ini katakan ini adalah bracingnya dari material baja. Kemudian bagian itu diselimuti, ini ya, diselimutin, tapi dia tidak menyatu secara solid antara brace-nya dengan selimutnya. Ada sedikit celah yang di antara brace dan selimutnya. Di celah tersebut akan diisi dengan material yang elastis, seperti ibaratkan seperti bayangkan seperti bahan karet, cukup elastis, sehingga selimut itu hanya berfungsi untuk menahan tekukan tersebut. Jadi brace tersebut ya sangat sedikit menekuknya, mungkin hanya sebesar celah-celah yang dipersiapkan dan bisa diabaikan, sehingga brace ini walaupun dia mengalami tekan, dia bisa berfungsi sebagai pengaku, sehingga yang tadinya hanya satu, ya, berfungsi yang bagian tarik saja, sekarang kalau kita menggunakan brace restraint, buckling restraint brace atau BRB, dia akan berfungsi kedua-duanya bersamaan, baik dia ditarik ataupun mengalami tekan. Itu keuntungan dari buckling restraint brace secara umum yang perlu diketahui. Jadi ini bentuk fisiknya BRB ini dia bagian brace-nya sebelum diselimutin, ya. Setelah diselimutin seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Ini adalah selimutnya untuk menahan buckling dari brace yang ini, ya. Itu dari pengujian sudah diperlihatkan, kalau kalian perhatikan ini dibandingkan dengan sebelumnya, ini kekuatan tariknya di sini, ya. Ketika brace tersebut dia mengalami tarik, dan ini ketika dia mengalami tekan, ya. Jadi terlihat kekuatan tarik dan kekuatan tekan brace ini sama saja, hampir sama, sehingga kita memiliki 2 brace secara permanen, ya, seperti begini. Ini yang tarik, ini yang tekan, kita memiliki 2 bracing berfungsi secara bersamaan. Pengaruhnya kemana? Jadi pengaruhnya ya tentunya portal kita di saat yang bersamaan memikul beban P tersebut. Ada 2 komponen yang memikul, bagian yang tertarik, bagian yang tertekan. Sebelumnya hanya satu yang bekerja, sehingga untuk beban yang sama tentunya bracing yang disediakan akan lebih kecil. Atau dengan penampang yang sama besar seperti sebelumnya, dia akan mampu memikul beban lebih besar, kurang lebih sekitar 2 kalinya dibandingkan dengan brace yang biasa, ya. Itu kira-kira secara
general perbedaan antara buckling restraint brace dengan brace yang biasa. Ini contoh satu aplikasi yang saya perlihatkan di sini, bagaimana BRB itu dipakai di bangunan sebenar realnya. Penerapannya hampir sama dengan bracing yang lainnya. Biasanya ini BRB itu adalah meniru bentuk concentric base frame. Jadi dari titik kumpul ke sini berkumpul ke titik kumpul yang sama, tidak ada eksentrisitas ya. Itu mengikuti bentuk CBF dia. Dan yang perbedaannya hanya di sini ada selimutnya. Ini dia yang membuat dia sebagai BRB ya. Itu perbedaan antara BRB dengan CBF. Selanjutnya, oh ya, sebelum saya lompat, mungkin ada yang terpikir kenapa bentuknya bentuk plus seperti penampang yang saya tunjukkan tadi, bukan menggunakan WF atau menggunakan profil yang lainnya. Sebenarnya ini hanya salah satu ya. Ada bentuk-bentuk yang lain seperti bentuk plus seperti begini, plus dan minus seperti begini ya. Ada bentuk yang lain juga sebenarnya, tidak harus tapi ini bentuk yang awal-awal dikembangkan oleh pabrikan di Jepang. Mereka menyukai bentuk yang seperti ini sepertinya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan bentuk yang lain ya, yang seperti begini. Tapi yang paling sering memang kelihatannya kedua bentuk ini yang paling sering digunakan untuk BRB. Ya, mungkin untuk kemudahan atau kemudahan membungkusnya kemungkinan ya. Oke, selanjutnya saya berpindah kepada strategi desain yang bisa diterapkan untuk menahan beban gempa. Ada yang dinamakan dinding geser plat baja atau steel plate shear walls, SPSW. Ini kalau kalian Google saja, ini nama resminya dari sistem ini. Ini saya studi S2 dan S3 saya banyak mendalami tentang steel plate shear walls ini, sehingga saya cukup tahu sekali bagaimana sistem ini sangat baik sekali untuk menahan beban gempa. Jadi saya jelaskan sedikit. Dinding geser plat baja ini itu sama seperti dinding geser plat beton ya, yang sudah dikenal lebih dahulu. Kalau steel plate shear wall ini baru tahun 1980-an mulai dikembangkan. Kalau dinding geser beton itu sudah cukup lama perkembangannya. Nah, yang menarik dari SPSW ini adalah bahwa dia sebenarnya hanya plat tipis. Jadi kalau ini kolom-kolomnya ya, ini balok-balok ya. Saya gambarkan salah satu di elevasi ketinggian tertentu. Nah, plat baja itu dilas, kebanyakan sih dilas ke sekitar balok dan kolomnya ya. Ada juga sambungan yang menggunakan baut sebenarnya ya, dilas. Ini dilas menutup seluruh portal tersebut dengan plat seperti terlihat di gambar pojok kiri atas ini ya. Ini adalah dinding geser. Kalau bayangkan di lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lantai. Dan sama seperti dinding geser beton, dia bisa berfungsi sebagai penutup di sekitar elevator, sekitar lift ya. Sehingga dia sekaligus berfungsi sebagai penahan beban gempa. Ini detailnya terlihat di sini, sambungan antara plat dan baloknya di sini. Untuk lebar yang kurang bisa juga disambungkan platnya, karena kita ketahui bahwa plat itu lebarnya itu kan 1,2 meter datangnya. Ya, ini beberapa contoh yang terlihat di proyek, bagaimana proyek tersebut ini dia di assembly di pabrik atau di lokasi tertentu. Balok dan kolom dan platnya sudah terkoneksi secara kesatuan, lalu kemudian di shift atau diinstal ke lapangan
seperti terlihat di gambar ini. Ya, penerapan SPSW ini sudah banyak ditemui di negara Jepang, Amerika, Kanada, dan Meksiko, dan beberapa negara lainnya. Ya, prinsip kerjanya akan coba saya jelaskan di sini dari sebuah eksperimentasi saya yang saya gunakan sebagai benda uji untuk memahami perilaku dari dinding geser plat baja ini. Jadi ini adalah sebuah spesimen, sebuah benda uji yang diuji di laboratorium. Ini 3 lantai tapi tidak skala penuh, ya. Ini 1, 2, 3. Ini kalau saya tidak lupa, ini seingat saya 1:3. Jadi dimensinya kalau satu lantai itu dikira sekitar 4 meter misalkan, ini berarti ini hanya sekitar 1 meter sekian lebih tingginya satu lantai, ya. Jadi ini yang putih ini adalah dinding geser plat bajanya SPSW-nya yang sengaja diberi cat warna putih untuk bisa mengobservasi dengan lebih baik, ya. Ini grid-grid ini juga ini sengaja dibuat, ya, untuk bisa nanti mengobservasi perilakunya ketika di benda uji. Ini detail sambungan antara dinding geser plat baja dengan lantai di sekitarnya. Jadi ini adalah mensimulasikan lantai di sekitarnya. Nah, ini, ya. Dan kemudian ada aktuator yang kelihatan, mudah-mudahan bisa kalian lihat di sini, yang mendorong lantai, setiap lantai ini mensimulasikan beban gempa. Jadi ada 1 aktuator setiap lantai. Jadi ini ada 3 di sini tertutupin layar. Lantai satunya tertutupin layar yang merah ini. Jadi sebenarnya ada 3. Lalu ini ada detail-detail sambungannya. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana perilaku dari dinding geser plat baja ini ketika diberikan beban. Dan ini kalau gambar yang ini yang akan saya playkan ini adalah kalau kita berdiri di videonya itu diletakkan menyorot benda ujinya di lantai 2. Jadi kalau saya kembalikan, kira-kira kameranya itu saya pasang di sini dan menyorot yang terjadi di lantai 2 ini. Ya, kita akan playkan sebentar. Playkan yang ini yang di lantai 2. Ini apa yang terjadi ketika plat bajanya ini didorong ke kiri dan ke kanan. Tentunya ini sudah dipercepat, ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ini karena platnya cukup tipis, ya, seperti begini, itu dia menekuk, ya. Ketika dia menekuk, dia membentuk apa namanya ini, seperti lembah dan bukit menyerupai seperti alur-alur seng, ya. Dan ketika dia membentuk alur-alur seng, plat itu seperti terdiri dari beberapa bracing-bracing yang bekerja memikul beban gempanya. Jadi bracing ini atau steel pressure wall ini sengaja dikorbankan untuk mengabsorpsi energi gempa yang diberikan. Nanti ketika gempanya sudah ada dan terjadi mengalami kerusakan, plat baja ini tentunya bisa diganti dengan plat baja yang baru. Ya, itu begitu kira-kira perilakunya. Jadi di dalam dia memikul beban gempa, ini ada bracing-bracing yang membentuk diagonal-diagonal rangkaian bracing sepanjang dari plat bajanya ini, ya. Jadi memang dinding geser plat baja ini, dinding yang tipis tersebut memang dibiarkan atau direncanakan untuk mengalami tekuk seperti terlihat di sini ketika mengalami beban lateral. Nah, yang menariknya ketika bagian plat itu tertekuk, saya gambarkan mungkin di sini, ya. Tertekuk seperti begini, menyerupai ada lembah, ada gunungnya seperti begini. Ini bagian ini akan berfungsi sebagai apa namanya, sebagai bracing-bracing yang menahan beban tersebut. Jadi itu yang menarik dari dinding geser plat baja. Ini namanya tension field action. Tension field action. Jadi ada area yang mengalami tarik dan itu berfungsi layaknya seperti bracing. Yang saya mau playkan kembali supaya kalian lebih paham perilakunya.
seperti terlihat di sini. Ya, tension field actionnya itu terbentuk ketika platnya itu sudah mengalami buckling. Ya, bergantian ke kiri dan ke kanan ketika beban lateralnya itu berganti. Kalau dia dorong ke sebelah kanan, dia akan membentuk tension field actionnya seperti terlihat di sini. Ya, tapi ketika beban gempanya bergerak ke kiri, tension field actionnya akan berganti ke arah yang sebaliknya. Ya, itu yang membuat steel pressure wall ini memiliki fungsi yang cukup bagus dalam menahan beban gempa baik di arah lateral ke kiri ataupun ke kanan. Ya, ini kekakuan yang ditambahkan steel pressure wall kepada bangunan dan menahan beban gempa juga cukup tinggi dibandingkan dengan sistem lain. Juga kekuatannya dengan hanya menggunakan plat yang cukup tipis. Nah, di penelitian saya ini memang skala 1:3, tapi bisa dibayangkan memang untuk struktur yang penuh dia ketebalannya pun tidak terlalu tebal. Di dalam pengujian saya ini saya menggunakan kalau tidak salah itu sekitaran 3 mili. Saya ingin memperlihatkan video yang kedua ini direkam dari posisi depan SPSW-nya di lantai 1. Kalau saya kembali ke benda uji saya sebelumnya itu, ya, ini direkam dari depan sini, ya, untuk merekam apa yang terjadi di sebelah sini, ya, platnya. Kita melihat dari depannya. Kita perhatikan di sini bagaimana dinding geser plat baja itu berperilaku ketika diberi gaya lateral ke kiri dan ke kanan. Ini bergantian sesuai dengan siklus yang direncanakan. Nah, yang perlu dipahami ketika kita mendesain steel pressure wall ini adalah bahwa balok-balok atau kolom-kolom yang vertikal ini dan balok-balok yang horizontal ini, ya, harus mampu memikul tarikan dari plat baja yang mengalami kelelehan tersebut. Ya, itu yang perlu direncanakan sehingga dia mampu menahan beban yang tarik dari plat bajanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana prinsip kerja dari steel pressure wall. Kedepannya nanti akan saya coba jelaskan bagaimana kita mendesain strategi-strategi yang sudah saya sampaikan tersebut, ya. Selanjutnya saya mau maju kepada topik yang lain, yaitu dinding geser beton. Jadi sama seperti dinding geser baja, dinding geser beton juga bisa difungsikan untuk menahan beban gempa untuk struktur beton. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada dinding gesernya, hanya portal biasa, portal beton, itu deformasi yang terjadi pada bangunannya cukup signifikan. Kemudian ditambahkan elemen baru yaitu dinding geser dan menjadi satu kesatuan sistem yang bisa menahan beban gempa. Jadi dinding geser beton ini menjadi bagian yang penting dalam struktur beton untuk mengurangi deformasi pada struktur utamanya, ya. Dan sebenarnya dinding geser beton itu kalau kita bawa kepada analisa struktur yang sederhana, itu seperti layaknya cantilever tapi dalam posisi yang berdiri. Dinding geser plat beton itu sama seperti cantilever yang diibaratkan dia berdiri posisinya vertikal. Jadi kalau ini perletakannya dan ini ke dinding gesernya seperti cantilever didorong oleh beban gempa pada tiap lantainya. Itu kira-kira proses menganalisanya dinding geser. Dinding geser beton itu bisa single seperti begini, ataupun bisa juga dia dipasang di beberapa tempat, jadi bekerja menjadi 2 atau 3 dinding geser secara bersamaan sendiri-sendiri. Pola yang lain adalah dua dinding geser yang berdekatan lalu dikapling menggunakan balok sehingga keduanya bekerja menjadi satu kesatuan. Ini namanya dinding geser dengan coupling beams. Ini banyak yang kita temuin di daerah elevator untuk dinding geser betonnya, di mana bukaan ini berfungsi sebagai pintu untuk elevatornya di setiap lantainya. Bagaimana tampaknya coupling beams tersebut? Itu seperti terlihat di sini. Ini di sebelah sini adalah dinding geser kiri dan dinding geser kanan.
diikat dengan tulangan yang cukup padat, baik yang tulangan utama, sengkang, dan juga tulangan yang diagonal ini untuk benar-benar memastikan bahwa kedua dinding geser itu bergerak atau bekerja menjadi satu coupling, satu couple, satu kesatuan gitu yang berfungsi berbeda. Kalau ini kan hanya sendiri-sendiri bekerja sendiri-sendiri, jadi ada dua, dan kekuatannya bisa jadi lebih besar kalau dia di coupling seperti begini. Ya, ini foto kondisi realnya bagaimana padatnya tulangan yang ada di coupling beam tersebut, khususnya yang diagonal ini sangat terlihat padat sekali, dan harus dipastikan tidak terjadi kekropos di sini betonnya, dan pemadatannya harus super di sini, super hati-hati agar coupling beam ini bisa benar-benar bekerja dengan baik ya. Sebagai penutup saya mau menampilkan beberapa video singkat di sini. Tentunya saya tidak menampilkan secara keseluruhan, secara utuh dengan alasan copyright. Saya bersyukur pernah ketemu dengan seorang profesor dari Jepang, Profesor Katayama, di sebuah conference, dan beliau bermurah hati membagikan video pengujian yang dilakukan di laboratorium mereka. Ini E-Defense ini adalah salah satu laboratorium yang memiliki shaking table terbesar di dunia. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana soft story mechanism yang sudah saya bahas sebelumnya itu bisa diperlihatkan kegagalan lantai dasar yang cukup berbahaya bila itu terjadi. Ya, ini saya akan play di sini ya. Jadi shaking table ini akan berfungsi. Ini dia shaking table-nya, bisa mensimulasikan getaran yang terjadi akibat gempa ya. Dan perhatikan apa yang terjadi. Ini dua buah gedung, rumah 2 lantai yang didesain berdekatan, dan yang membedakan hanyalah kemampuan bangunan tersebut menahan beban lateral. Perhatikan, satu yang di sebelah kiri ini mengalami kegagalan soft story, runtuh, sementara bangunan di sebelahnya mampu menahan beban latarnya tanpa mengalami soft story mechanism ya. Di dinding geser ini, di shaking table ini juga kita bisa mengobservasi bangunan bahkan skala besar, skala penuh seperti terlihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lantai yang bisa digetarkan untuk mempelajari perilaku bangunan tersebut ketika menahan beban gempa. Terlihat di sini sepertinya tidak terjadi apa-apa di bangunannya, tapi kalau kita masuk ke dalam bangunannya, karena di dalam bangunan ini juga dipasangkan sensor-sensor untuk memperlihatkan perilaku bangunan tersebut ketika menahan beban gempa. Contohnya seperti ini apa yang terjadi pada furniture yang ada di bangunan tersebut. Berikut yang terjadi ketika beban gempa itu bekerja ya. Jadi dengan mengetahui perilaku furniture yang ada di bangunan, kita juga bisa mendesain supaya bangunan itu bisa memiliki akselerasi yang tidak merusak furniture yang ada di bangunan, atau kita juga bisa mendesain furniture itu sehingga memiliki ikatan ke bangunannya dan tidak terlempar ketika gempa terjadi. Ini satu video yang cukup menarik diperhatikan berikutnya ini, karena ini mekanisme kolom pendek yang saya bicarakan, yang kadang-kadang engineer tidak memahami bahwa dengan menambahkan dinding di sini, parapet seperti begini, itu cukup membahayakan dindingnya, karena yang tadinya dindingnya itu kolomnya setinggi 1 lantai, ternyata dengan ditambahkan dengan dinding parapet ini membuat dia kolomnya semakin pendek, sehingga geser itu maksimum akan ada terjadi di sini. Perhatikan apa yang terjadi pada kolom tersebut ketika terjadi getaran gempa. Kerusakan parah akan terjadi di sini karena geser yang tadinya diperkirakan ada di posisi diperletakkan di sini sekarang berpindah ke sini geser maksimumnya. Sementara sengkang tidak didesain biasanya banyak di daerah tersebut. Yaitu kerusakan parah seperti begini yang perlu dihindari ketika kita mendesain dinding bata itu tidak penuh menutupi kolom. Lebih baik dia penuh setinggi kolomnya dibandingkan hanya setengah seperti begini. Kecuali kalau kita
aware akan hal tersebut sehingga kita menambah sekang yang cukup di sini untuk menahan beban gesernya. Mudah-mudahan presentasi yang sudah saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan kepada kalian mengenai strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk menahan beban gempa di bangunan khususnya. Secara khusus banyak diskusi saya ke arah struktur baja. Selanjutnya nanti akan coba saya bahas bagaimana proses mendesainnya, proses hitungannya di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Terima kasih buat perhatiannya. Oke, kita masuk ke strategi seismic based isolation. Di sini bisa kalian perhatikan sebuah animasi sederhana ini, bagaimana seismic based isolation itu bekerja. Jadi teknik ini sedikit berbeda dengan 4 strategi yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Karena sifatnya yang sangat berbeda. Jadi kalau kalian lihat ini, bangunan yang di sebelah kiri ini adalah bangunan konvensional di mana lantai dasarnya itu dihubungkan secara kaku ke bagian pondasi. Sehingga bisa disimulasikan atau diidealisasikan sebagai peletakan jepit. Nah, ketika gempa bekerja, karena ini diasumsikan dia diam, sebenarnya bagian atasnya itu akan mengalami pergeseran secara gradual dari mulai yang paling kecil di lantai dasar sampai yang paling besar di lantai paling atas ya. Karena ada perbedaan interstory drift namanya, perbedaan deformasi antar lantai itu menyebabkan pergeseran yang cukup hebat pada furniture atau non-structural komponen yang ada di struktur kita, termasuk manusianya yang misalkan berada di dalamnya. Nah, base isolation itu konsepnya jauh berbeda dengan strategi yang lain. Kalau strategi yang lain adalah memperkaku strukturnya. Jadi kalau misalkan, kalau kemarin kita bicara mengenai portal ya. Misalkan saya gambarkan di sini portal brace frame ya. Ini kita memberikan brace atau pengaku supaya deformasi yang ini tadi ya, deformasi yang besar tadi itu berkurang. Misalkan kita menggunakan CBF yang tipe seperti ini misalkan itu ya. Sehingga kita memberikan bracing supaya deformasinya itu berkurang. Demikian juga ketika kita menggunakan strategi yang lain. Nah, kalau seismic based isolation itu konsepnya adalah bagian bawahnya ini itu sengaja memang dipisahkan dari pondasinya. Jadi ini pondasinya ke bawah, ini dipisahkan dari struktur utamanya. Struktur utamanya adalah ini menggunakan instrumen yang namanya base isolation. Nanti akan saya jelaskan bentuk instrumennya itu apa. Sehingga dia secara lateral dalam awal perkembangannya ini terbuat dari bahan karet, ya, rubber bearing, yang dia sangat lunak sekali di arah horizontal, tapi dia bisa memikul beban secara vertikal, beban strukturnya. Sehingga satu kesatuan struktur ini itu berdeformasi bersama-sama. Kalau kalian perhatikan ini, tidak ada beda antara lantai atas ini dengan lantai di bawahnya relatif tidak ada perbedaan deformasi, sehingga ini selalu lurus terus berdeformasi sebagai satu benda pejal ya, ibaratnya sebagai benda pejal itu bergerak ke kiri dan ke kanan secara bersamaan di level dasar ini. Itu yang menyebabkan kalau kalian perhatikan animasi ini, furniture ini tidak tumbang atau tidak bereformasi secara signifikan dibandingkan dengan struktur yang konvensional. Itu teknik yang menggunakan base isolation. Nah, di video ini kita akan belajar atau memperkenalkan base isolation mengenai strategi-strateginya ya. Saya akan menjelaskan prinsip kerja dari base isolation itu, bagaimana bentuk isolator yang saya maksudkan itu, dan beberapa aplikasi bangunan yang menggunakan seismic isolation atau base isolation.
Jadi seismic isolation atau base isolation itu pada prinsipnya adalah melepaskan, uncouple the superstructure. Jadi bagian atas dari struktur kita itu dilepaskan dengan bagian bawahnya, dengan memberikan sebuah isolator di sini, ya, membuat isolator yang dia secara horizontal itu sangat fleksibel, ya, sangat fleksibel, tapi juga secara vertikal cukup kaku untuk menahan beban dari strukturnya. Jadi dia secara horizontal sangat lunak dan secara vertikal cukup kaku untuk menahan beban gravitasinya, ya. Nah, karena satu hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan base isolation, ya, ini harus ada space kosong di sini. Harus ada space kosong yang kita persiapkan yang memungkinkan bangunan itu bergerak ke kiri dan ke kanan tanpa harus menumbur bagian ini. Jadi kalau ini bayangkan sebuah basementnya itu harus diberikan spasi sebagai ruang gerak strukturnya. Ya, berbeda sekali dengan yang konvensional itu karena pergerakan kebanyakan di bagian atas bangunan yang sudah ada bebas dari tanah, itu kita tidak perlu memikirkan itu. Tapi untuk menggunakan base isolation, karena pergerakannya semuanya di level pondasi ini, maka kita harus memberikan ruang geraknya. Jadi base isolation ini sebenarnya sudah lama, teknologinya berkembang dari tahun 1980-an, ya. Dan ini salah satu contoh ikonik penggunaan isolator. Ini sebuah bangunan tahun 1980 itu. Ini di setiap pondasinya, setiap posisi kolom, ya, di setiap posisi kolom ini dipasangkan isolatornya, ya, dan ada ruang geraknya, ya. Ruang geraknya di sini pergerakan bangunannya seberapa besar yang diprediksikan bangunan tersebut bergerak, sebesar itulah diberikan isolatornya. Ya, dalam hal ini ada 16 inci. 16 inci itu sekitar 400 mm kemungkinan pergerakan pondasinya. Dan untuk menutupin pergerakan itu biasanya di entry depannya itu dibikin cover begini supaya tidak orang tentunya kejeblos masuk ke celah tersebut, ya. Nah, ini bentuk fisiknya. Ini bentuk fisik dari salah satu contoh isolator base isolation atau ini terbuat dari rubber bearing. Ngomong-ngomong, ini banyak materinya mengenai seismic isolation ini saya dapat dari profesor saya, Profesor Michel Constantino, ketika saya mengambil studi graduate study di University at Buffalo. Ini contoh rubber bearing skala kecil karena akan ditesting di laboratorium. Ini isolatornya, ya. Jadi kalau ibaratkan ini isolator ini bagian yang terhubung ke pondasi, ini bagian yang terhubung ke struktur di atasnya, ya. Jadi ketika bagian bawahnya itu bergerak akibat gempa, atau dengan ungkapan lain kalau struktur atasnya itu didorong dengan beban gempa statik ekivalen, kalian masih ingat prinsipnya kan, itu elastomeric bearing ini akan gampang sekali berdeformasi secara lateral. Di sini menariknya seismic isolation ini, dan dia akan bisa tetap memikul beban vertikalnya. Ini tampilan penampang isolator tersebut, ini sengaja dibelah. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah base plate, ya, base plate untuk menyatukan isolatornya ke pondasi, ya. Ini tergantung kebutuhan berapa banyak angkur yang dibutuhkan. Ini bagian yang ke atas, ya. Lalu kalau kita buka bagian itu ada terdiri dari lapisan besi karet bergantian seperti ini. Kalian lihat ini tergantung kebutuhannya berapa lapis dia. Besi karet, dan di tengahnya juga ini ada kadang-kadang yang menggunakan core-nya di sini, lead core, jadi terbuat dari bahan timah, ya, lead itu. Tapi ada
juga versi yang tidak memiliki core seperti begini, tergantung kebutuhan. Jadi yang membuat dia bisa sangat lunak secara horizontal ada karena karet-karet ini, lapisan karet. Dan yang membuat dia rigid secara vertikal adalah apa ini, rubber led yang besi-besi yang ya lapisan yang ada di sini. Jadi secara bersamaan base isolation ini akan mampu memikul beban vertikal yang di atasnya, dan secara bersamaan dia memiliki kekakuan yang sangat lunak di arah horizontal. Dan ini bentuk fisiknya ketika akan dibangun di sebuah rumah sakit di Turki tahun 2007. Gambar ini juga saya dapatkan dari Profesor Michel Constantino. Jadi ini pedestalnya mungkin ini di basementnya ya, kemungkinan besar ada di basementnya. Ini isolatornya, dan ini adalah angkur-angkur yang akan dipasangkan ke kolom di atasnya yang akan dicor kemudian ya. Seismic isolation ini bisa digunakan pada bangunan baru atau juga meretrofit, memperbaiki bangunan yang lama. Ya, kalau ini memang kelihatannya di gambar ini adalah ketika bangunan rumah sakitnya akan diperbaiki. Namun banyak juga kasus-kasus atau contoh aplikasinya di mana seismic isolation itu dipergunakan untuk meretrofit bangunan tua, bangunan yang sangat bersejarah, ketika bangunan itu diprediksi kemungkinan akan mengalami keruntuhan kalau terjadi gempa yang besar di kemudian hari. Ini contohnya ada sebuah City Hall ya di San Francisco. Ini bangunan ini dibilang relatif penting, nilai sejarahnya sudah berdiri sejak 1915. Mungkin kalau kita di Indonesia satu bangunan yang penting mungkin yang terpikir oleh saya mungkin Candi Borobudur ya, itu suatu cukup bangunan yang bersejarah. Ini rasanya kalau misalkan San Francisco City Hall ini sampai hancur ketika dia bebanin gempa, itu akan sangat sayang sekali. Jadi kemudian ada rencana untuk memugar bangunan ini. Ngomong-ngomong, itu San Francisco itu satu wilayah di Amerika yang memang sangat rentan sekali dengan gempa di sisi barat bagian Amerika. Kalau kita di Indonesia mungkin di sisi barat Sumatera yang sangat rentan dengan beban gempa ya. Dan ini City Hall ini identik atau setara dengan 5 lantai ya, dari bawah sampai atas ini itu kurang lebih sekitar 91 meter ya, dan luasannya kalau ini panjangnya ini sekitar 124 meter, dan ke sana lebarnya itu sekitar 91 meter juga ya. Dan sudah sering juga terjadi kerusakan. Contohnya di tahun 1989 itu ada satu gempa yang cukup merusak di Amerika, gempa Loma Prieta namanya. Itu gempa ini cukup merusak struktur ini karena banyak bangunan, banyak komponen di sini yang terbuat dari masonry, brick masonry yang tidak diperkuat. Memang tahun 1915 itu belum ada apa namanya concrete structure ya, hanya concrete slab saja. Ini juga cladding-claddingnya terbuat dari bebatuan ya, marble, limestone marble yang juga sangat rentan rusak kalau dia digoyang sama gempa ya. Jadi bangunan ini diperkuat dengan menggunakan 530 isolator di setiap kolom-kolomnya yang bervariasi mulai dari 80 sampai 90 mm diameternya, dan ketinggian isolatornya itu sekitar 53 mili. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana proses rekonstruksi atau retrofitted bangunan City Hall di San Francisco ini. Jadi kolom-kolomnya itu terbuat dari kolom baja dan terhubung secara kaku ke
pedestal pondasinya seperti terlihat di gambar ini. Dan ini akan dipotong dan di-insert isolatornya. Sebelum dilakukan isolator atau dipasang isolator, tentunya kolom yang lama perlu disupport terlebih dahulu menggunakan supporting seperti terlihat ini dari rangkaian baja-baja yang terkoneksi ke kolom yang lama dan dihubungkan di sekitar pondasinya dan dipasang dongkrak di kiri kanannya. Ini ada 3 dongkrak kiri kanannya untuk keperluan menaikkan bangunannya terlebih dahulu setelah dipotong untuk keperluan konstruksi space yang dibutuhkan, ya. Nah, di bawah setiap kolom ini dipasang minimal 2 isolator sehingga diperlu elemen penghubung tambahan yang menghubungkan isolator satu dengan lainnya agar bekerja secara bersamaan. Lalu kemudian dipasangkan isolator. Dalam hal ini ada 2 isolator yang berwarna hijau ini adalah isolator yang dipasangkan dan dihubungkan dengan balok baja penghubung dan dihubungkan kepada kolom baja existing. Ya, ini skematiknya. Dan ini adalah foto realnya pemasangan isolatornya. Isolatornya sudah terpasang 2 buah seperti terlihat di sini. Ini kolomnya yang sudah dipotong. Ini supporting sementara dan terlihat di sini dongkrak-dongkrak yang diperlukan untuk jacking struktur ini. Dan ini dipasang secara bersamaan di seluruh kolom yang ada di bangunan ini. Ada satu presentasi yang cukup bagus dari DSI. DSI itu Dynamic Isolation Systems, sebuah perusahaan yang cukup mapan, yang cukup lama. Mereka memberikan servis ke bangunan yang lama dan bangunan yang baru menggunakan seismic isolation. Linknya bisa kalian lihat di sini dan di bagian deskripsi video ini juga link tersebut saya sediakan supaya kalian bisa menonton secara penuh video presentasinya. Jadi seismic isolation itu proses bekerjanya adalah semua pergerakan itu berada di level pondasinya. Jadi bagian atas bangunan ini bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh, sementara semua pergerakan itu di posisi isolatornya ketika ground motionnya mengalami pergerakan. Berikut adalah satu contoh pengujian. Ya, ketika isolator itu sebelum dipasarkan atau dipasang di lapangan dilakukan pengujian terlebih dahulu. Isolator ini diameternya 1,3 meter dan diuji sampai pergerakan horizontal 1 meter. Dan tentunya Anda juga dicek apakah ketika dia mengalami maksimum deformasi mampu menahan beban vertikal yang dalam hal ini diberi beban vertikal sebesar 2000 ton. Ya, ini yang perlu diuji. Bayangkan besarnya beban vertikal yang diberikan dan isolator ini bisa berfungsi sampai deformasi maksimum. Nah, seperti sudah saya sampaikan juga yang di video sebelumnya, yang sekarang ini paling sering digunakan adalah LED rubber bearing. Di tengahnya itu ada di bagian core-nya ada LED-nya, timah yang sebagai energy dissipation, dan layar-layar itu terbuat dari rubber dan steel. Jadi rubber itu akan membuat low lateral stiffness dan steelnya akan memberikan high axial stiffness. Jadi secara lateral dia sangat lembut, tapi secara vertikal dia cukup kuat menahan beban gravitasinya. Lalu kemudian di bagian bawahnya ada plate-nya, di bagian atasnya juga ada plate penutup, dan kemudian di cover dengan rubber kembali. Ya, aplikasinya base isolation ini biasanya untuk bangunan baru sangat gampang sekali, tinggal memasangkan dia di antara pedestal pondasi dengan kolomnya. Seperti terlihat di gambar ini ada bagian yang terhubung ke kolom atas, ini bagian terhubung ke bagian pondasi. Kalau dia di jembatan, dia biasanya dipasangkan di sebelum lantai jembatan, di bagian pier-nya itu dipasangin isolator seperti terlihat di sini di bawah setiap gelagar ini atau di bawah kolom suatu jembatan seperti begini, ya. Isolator ini sudah banyak sekali dilakukan pengujian di laboratorium. Contohnya ini sedikit footage dari pengujian di laboratorium untuk membandingkan
perilaku struktur yang menggunakan isolator dengan tidak menggunakan isolator. Ini dengan menggunakan tanpa isolator, non-isolated structure, kalian lihat bagaimana furniture itu terlempar ke sana kemari, dan dibandingkan dengan isolated structure ini mengalami vibrasi yang sama, tapi furniture ini bisa diam. Ini non-isolated structure, dan ini kemudian menggunakan isolated structure, menggunakan isolasi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ke kalian bagaimana prinsip kerja dari seismic isolation ini melindungi khususnya bagian non-structural komponen di bangunan kita supaya dia tidak mengalami banyak kerusakan. Nah, aplikasi dari seismic isolation ini memang terbatas kepada bangunan-bangunan yang bernilai tinggi, karena memang retrofit atau bangunan baru yang menggunakan isolasi ini cukup mahal, sehingga tidak setiap bangunan mungkin possible untuk digunakan seismic isolation karena alasan ekonomis. Contohnya ini adalah art museum. Art museum ini dipasangin seismic isolation sebenarnya lebih kepada melindungi bagian dalam dari museum tersebut. Seperti artefak-artefak ini sangat bernilai sejarah, dan rasanya sangat sayang sekali kalau sampai rusak ketika gempa terjadi. Jadi untuk melindungi ini dipasangi isolasi di sekitarnya atau di seluruh bangunannya juga bisa sebagai pelindung artefak-artefak di museum ini. Contohnya juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Capitol Hall atau bangunan-bangunan bersejarah yang memang nilainya jauh melebihi retrofitnya, sehingga bisa dipasangkan seismic isolation. Contoh bangunan yang lain adalah hospital, rumah sakit. Ini kalau kalian ingat mengenai diskusi kita mengenai desain berbasis kinerja, performance based design, kita ingin bahwa critical facility, hospital seperti contohnya, harus berfungsi ketika gempanya berakhir. Jadi fully operational. Jadi supaya rumah sakit ini bisa berfungsi setelah gempa, isolasi adalah seismic isolation adalah salah satu alternatif yang bagus untuk memastikan hospital bisa berfungsi setelah terjadinya gempa. Contoh lain juga penggunaan isolasi pada emergency centers, supaya emergency centers ini bisa berfungsi baik setelah terjadinya gempa dan menjadi tempat untuk shelter atau juga tempat koordinasi. Ya, perlu kalian lihat di sini adalah satu fitur yang utama selalu muncul dalam bangunan yang dipasangi seismic isolation. Di sini bisa kalian lihat ini ada celah antar bangunan utama ini, gap, untuk membuat dia bisa bebas bergerak. Dan perhatikan juga kabel-kabel ini ya. Kabel-kabel ini harus juga diberikan kebebasan bergerak. Jangan sampai bangunannya bergerak tapi kabelnya tidak disediakan untuk kebebasan bergerak sehingga putus. Nah, jalur-jalur komunikasi listrik ini perlu dibuat seperti begini. Ini satu hal yang perlu diperhatikan kalau bangunan itu menggunakan seismic isolation. Contoh aplikasi yang lain adalah pada bangunan yang memang memuat barang-barang yang berharga. Seperti ini adalah pabrik semikonduktor yang kalau terjadi goncangan yang cukup besar akibat gempa, itu sangat mahal sekali kerugian yang harus ditanggung. Jadi seismic isolation adalah salah satu alternatif yang paling bagus untuk bangunan seperti begini melindungi konten dari bangunannya. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita menggunakan seismic isolation, setiap kolom yang ada di bangunan tersebut harus dipasangkan isolator. Ini foto ini dari Dynamic Isolation System yang memperlihatkan semua kolom-kolom yang ada dipasangin isolator, dan ini adalah instrumen untuk memastikan isolator tersebut sudah dipasang dalam posisi vertikal. Ya, ini dipastikan bisa berfungsi dengan baik nantinya. Ya, dan oke, sekarang kita masuk kepada konsepnya. Konsep dari seismic isolation itu, kenapa dia bisa bekerja cukup bagus seperti demikian. Saya ingin kembali kita ke response spectrum, acceleration response spectra yang kita diskusikan ketika kita mempelajari
berapa beban gempa yang harus dipikul oleh sebuah struktur statik ekuivalen, ingat ya. Jadi bentuknya seperti ini, tapi kurang lebih seperti itu. Kalau di peraturan dia bentuknya kira-kira seperti begini kan, ya kurang lebih begini. Jadi yang terjadi pada seismic isolation adalah kita mengganti atau shifting the period, ya. Apa itu maksudnya shifting period? Apa efeknya? Ketika periodenya itu berubah, bergeser, misalkan dari ketika dia mengalami bangunannya konvensional fix, ya, periodenya itu di sini. Dan kemudian kita membuat bangunan itu menjadi lunak, ya, menjadi lunak. Berarti artinya apa? Menjadi semakin bisa bereformasi secara lateral, sehingga dia lebih lunak. Artinya untuk melengkapi satu getaran dia semakin lama. Artinya periodenya semakin besar. Ya, ketika periodenya semakin besar, ya, ini katakan isolated, ini non isolated, dia nih acceleration-nya di sini nih yang dialami struktur kita. Tapi ketika periodenya itu bergeser menjadi lebih besar, ingat di kurva gempanya dia turun, ya, periodenya di sini, dia beban gempa yang dipikul itu jauh berkurang. Ya, ini non isolated structure, ya, NI non isolated, dan ini isolated structure-nya. Ya, itu berkurang besar akselerasi yang dialami oleh strukturnya. Jadi itulah prinsip dasar dari seismic isolation. Dengan kita membuat horizontalnya lunak, kita memperbesar periode bangunannya, sehingga akselerasi yang dialami oleh bangunan kita itu akan berkurang. Itu prinsip dasarnya. Jadi efeknya kepada non-structural komponen karena akselerasinya mengecil, seperti kalian lihat tadi di pengujian di laboratorium menggunakan shaking table, itu kepada non-struktural komponen dia akan cukup bagus sehingga tidak mengalami akselerasi yang cukup tinggi. Dan itu yang dialami bangunan ini tadi. Kembali kita ke San Francisco City Hall tadi, sebelum dia mengalami retrofit fixed base ini, fixed base fundamental periodnya itu sekitar 0,9 detik, ya, yang ini. Dan setelah dilakukan isolasi, dia itu bergeser fundamental periodnya menjadi 2,5 detik. Jadi 2,5 kali lebih lunak dia, atau lebih lambat periodenya untuk melengkapi satu isolasi, sehingga beban gempanya itu akan jauh berkurang ketika dia periodenya cukup tinggi, ya. Ini ketika dia di sini kemungkinan besar dia di puncaknya. Ini periodenya setelah dia mengalami isolasi, dia sekarang akselerasi yang dialami oleh bangunan ini cukup kecil. Itu yang menjadi daya tarik dari sebuah seismic isolation. Oke, nanti selanjutnya di video selanjutnya akan saya bicarakan bagaimana kita mengurangi deformasinya. Kadang berarti kan kita harus juga memikirkan karena deformasi yang dialami oleh base isolation itu cukup tinggi. Nah, kita sekarang masuk kepada topik seismic isolation. Prinsip dasarnya seismic isolation itu, seperti sudah saya perkenalkan di video sebelumnya, adalah kita itu dengan membuat dia secara lateral sangat lunak, kita melakukan period shifting. Jadi period shifting ini maksudnya adalah ketika dia seperti bangunan yang konvensional, itu periodenya biasanya cukup kecil, ya. Dia cukup kaku karena dia terhubung secara rigid ke bagian pondasinya. Jadi kita menggunakan isolasi adalah kita melakukan period shifting, memperbesar periodenya. Memperbesar periodenya itu artinya adalah satu siklus deformasi atau vibrasi mulai dari posisi yang diam, dari posisi diam menjadi berdeformasi ke kiri ekstrim kanan, misalkan kembali ke ekstrim kiri dan kembali ke posisi semula, itu namanya periode, ya. Periodenya ini kalau kita buat dia lunak, artinya dia butuh waktu yang lebih panjang berdeformasi satu siklus vibrasi. Artinya periodenya tadi yang misalkan ada di posisi sini, ya, dia bergeser atau membesar, ya, bertambah besar periodenya ke posisi di posisi yang ini, di posisi ini. Efeknya apa? Efeknya adalah efek dari period shifting ini
ya, kita itu mengurangin akselerasi yang akan dialami oleh struktur kita. Jadi kalau tadinya periodenya ada di sini, ini akselerasi yang akan dialami struktur kita ketika dia sebagai non-isolated structure, ya. Ketika dia shifting, dia periodenya di sini, nanti akselerasinya akan lebih jauh berkurang. Ini isolated structure, jauh berkurang yang dialami oleh struktur kita. Apakah ini sesuatu yang positif, khususnya untuk non-structural component? Jadi non-structural component itu sangat sensitif kepada akselerasi, ya. Di video pembelajaran sebelumnya saya sudah memperlihatkan bagaimana non-structural component itu berperilaku di non-isolated structure dengan isolated structure. Itu sangat jauh efeknya berbeda. Jadi akselerasi itu drop dari posisi ini ke posisi ini itu akan sangat baik sekali pada non-structural component, ya. Namun satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan seismic isolation adalah deformasinya, ya. Jadi selain acceleration spectrum yang sudah kita pelajari, ini acceleration spectrum, ya. Ya, ada juga ingat ketika kita mempelajari awal-awal tentang gempa itu ada selalu akselerasi, ada velocity dan ada deformasi. Nah, kebalikannya ini coba diringkaskan bentuk displacement response spectra, ya. Bentuknya itu tidak serapi ini biasanya, tapi kecenderungannya displacement itu semakin besar periode bangunannya, itu displacementnya itu membesar. Itu kecenderungan dari displacement spectrum, ya. Jadi memahaminya begini. Jadi kalau bangunan itu semakin fleksibel, ya, semakin fleksibel bangunan itu, ingat bangunannya semakin fleksibel, dia itu akan semakin berdeformasi lebih jauh. Kira-kira seperti begitu. Dibandingkan dengan dia yang periodenya kecil, dia cepat berdeformasinya ke kiri dan ke kanan, bervibrasinya sehingga deformasinya tidak besar, kira-kira begitu. Jadi ilustrasi di sini itu adalah displacement response spectrum, vertikalnya displacement, horizontalnya period, dan ini grafik ini 3 biji ini adalah 3 buah spektrum tergantung dari dampingnya. Semakin banyak damping yang dimiliki oleh bangunan, tentunya dia deformasinya akan semakin kecil, drop ke sini dan ke sini, ya. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan isolation, seismic isolation, kita kan melakukan shifting period. Ingat, ya, kita yang periodenya tadi ada di posisi ini, kita shifting, kita perbesar periodenya. Jadi dengan katakan tadinya kita menggunakan chart yang ini nilai damping tertentu, awalnya deformasi yang dialami oleh bangunan tersebut itu ada di posisi ini. Ya, di posisi sini besar deformasinya. Nah, kemudian kita shifting period ke posisi ini sehingga deformasinya itu meningkat. Nah, kita memperbesar deformasi jadinya sebenarnya kalau kita menggunakan seismic isolation. Apakah sebagai contoh di sini untuk isolasi bangunan yang menggunakan seismic isolation yang periodenya ini sekitar 3 detik dan diprediksikan damping yang biasa berada di struktur itu yang dimiliki oleh struktur itu sebesar 5%, ya. Itu ekspektasinya bahwa bangunan itu akan berdeformasi secara lateral kurang lebih 1,3 sampai 1,5 meter. Jadi ini cukup besar juga sebenarnya deformasinya. Apakah itu sesuatu hal yang berbahaya? Ya, apakah itu akan membuat kerusakan pada struktur deformasi yang 1,5 meter ini? Kalau kalian lihat prinsipnya, sebenarnya deformasi itu terjadi sebenarnya pada level pondasinya, kan? Jadi yang perlu dikhawatirkan adalah space antara pondasi tersebut kepada di sekitarnya. Jangan sampai dia tertumbur. Sementara kan superstrukturnya itu sendiri sebenarnya dia mengalami deformasi yang tidak signifikan. Jadi semua displacement yang ada itu berada pada level isolatornya. Isolatornya yang berdeformasi cukup besar. Jadi tidak akan merusak struktur di atasnya deformasi yang besar tersebut.
Hanya deformasinya isolator tersebut harus kita akomodasi ketika dia tidak cukup space yang disediakan, maka akan menumbur sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita bisa meningkatkan dampingnya, meningkatkan damping yang dimiliki oleh strukturnya tersebut, sehingga nanti deformasinya akan turun lebih kecil lagi ya dengan kita meningkatkan dampingnya. Jadi kalau misalkan ini damping tadi 5%, ini mungkin bisa sampai 15% kita tingkatkan dampingnya sehingga deformasinya akan lebih jauh berkurang. Nanti space yang kita perlu persiapkan kalau ini strukturnya kita, ya, ini strukturnya kita misalkan, dan ini sekitarnya, sekitar area sekitarnya ini harus kita persiapkan space yang ini, ya, secukupnya. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Jadi selain isolatornya itu bisa memikul beban gravitasi dan juga beban gempa, juga kita harus bisa mengakomodasi besarnya deformasi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentunya yang paling gampang dengan membuat spasinya tersebut sebesar yang diprediksikan isolatornya berdeformasi seberapa besar. Kalau misalkan isolatornya berdeformasi dengan gempa terbesar itu mencapai 1,5 meter, berarti spasi yang kita perlu persiapkan itu sebesar itu pula, ya. Itu solusi yang paling sederhananya. Tapi kadang-kadang kalau terlalu besar juga itu bisa saja tidak bisa tersedia sebesar itu. Nah, oleh karena itu kita bisa menambahkan viscous damping, damper di sekitar isolasi kita tersebut supaya mengurangi deformasi lateral di bangunan kita, dan sekaligus sebenarnya viscous damping ini itu seperti shock absorber yang ada di kendaraan, di motor atau di mobil yang bisa mengurangi deformasinya, ya, supaya tidak space yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Jadi contohnya ini adalah isolatornya, ya, ini isolatornya yang dipasangin, ini kolomnya ini, ya, dan ada balok-balok tentunya di sana yang menyatukan satu kolom dengan kolom yang lain, dan ini posisi pinggir bangunan, ini adalah sekitarnya. Jadi ini ada space yang memungkinkan bangunan itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, kelihatannya ini secara gambar sih tidak terlalu besar, ya, supaya space-nya ini dia dipasangkan ini jadinya 60 cm saja displacement capacity-nya, dan dia ditahan dengan menggunakan viscous damping. Ini viscous dampingnya yang menahan bangunan tersebut tidak berdeformasi lebih dari 60 cm, kira-kira begitu. Ini aplikasinya real, aplikasi real ini di sebuah rumah sakit di California, yang ini juga rumah sakitnya di retrofit setelah banyak mengalami kerusakan akibat gempa, menggunakan 400 damping yang total di seluruh bangunannya ini. Kompleksnya cukup luas, ini bisa kalian lihat di gambar ini, dan ditambahkan selain itu juga menggunakan viscous damping sebanyak 166 viscous damping untuk mengurangi deformasinya. Oke, begitu kira-kira mengenai seismic isolation. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini salah satu alternatif yang cukup baik untuk mencapai performance immediate occupancy, performance based design. Kalau hendak mencapai immediate occupancy, ini adalah alternatif yang paling bagus menggunakan seismic isolation, ya. Dan video ini adalah bagian dari topik rekayasa gempa. Kita membicarakan mengenai friction pendulum, salah satu tipe isolasi yang digunakan, alternatif dari lead rubber bearing yang sudah saya bahas di video pembelajaran sebelumnya. Bila ini video yang pertama yang kalian tonton, silakan dilihat playlist mengenai strategi yang sering digunakan untuk mendesain bangunan penahan beban gempa. Oke, friction pendulum ini adalah salah satu bentuk dari seismic isolation. Berbeda dari bentuk yang sebelumnya menggunakan lapisan rubber dan steel, ini adalah murni steel. Jadi ini terdiri dari 3 komponen. Ini bagian yang di bawahnya
Ini bagian yang di atasnya. Sebenarnya ini ada bagian di tengahnya ini. Nanti saya jelaskan perbedaannya dari satu sistem ke sistem yang lain. Jadi kemudian ini dipasangkan di atasnya seperti kelihatan di sini. Ini bagian yang atasnya, ya, yang akan menyatu dengan kolom. Jadi kolom base-nya ini menyatu secara baik menggunakan baut ataupun dilas. Lalu bagian ini yang menyatu ke bagian pondasinya seperti terlihat di sini. Jadi ibaratkan bangunan kita itu adalah sebuah benda yang bermain di ring sebuah permukaan yang licin. Dan permukaan yang licin ini bentuknya konkav. Seperti ini ada arenanya. Ibaratkan seperti orang yang bermain ice skating. Sepatunya sangat licin sekali dan arenanya juga karena terbuat dari es juga licin. Jadi ketika bangunan tersebut mengalami gempa atau ketika bawahnya ini berdeformasi atau bisa diasumsikan juga ketika bagian atasnya ini didorong dengan gaya tertentu bolak-balik, maka karena permukaan ini cukup licin, bagian atas ini kan sebenarnya terpisah. Bagian atas bangunan kita ini sebenarnya terpisah dengan bangunan bagian pondasinya. Sehingga dia akan berdeformasi, bergerak, meluncur di arena ini. Nah, ketika bangunannya sudah tidak lagi mengalami beban gempa, karena permukaannya konkav seperti begini, dia otomatis dengan berat sendirinya itu akan, karena permukaannya licin dan melengkung, dia akan kembali ke posisi semula di tengah seperti sebelum terjadi gempa. Jadi intinya adalah gaya geser gempa yang muncul kepada struktur kita ini itu akan diabsorpsi dengan friksi yang terjadi di permukaan ini. Jadi dia energinya akan terabsorpsi untuk menggerakkan bangunan itu melintasin arena tersebut. Tentunya tidak serta-merta dia bisa terdorong dengan mudah ya. Jadi harus juga bisa tetap berdiri di posisi tengah untuk beban-beban gempa yang kecil dan beban angin. Harusnya bangunannya tidak bereformasi, karena kalau terlalu sering bereformasi juga tidak akan membuat nyaman bagi penghuninya, ya. Jadi begitu konsepnya. Jadi dalam perkembangannya sebenarnya di tahun-tahun awal 1980-an itu ada namanya single friction pendulum. Kenapa dia single? Ya, jadi sepatunya ini terkoneksi ke bagian atasnya dilas secara kaku seperti terlihat di sini, dan sepatunya ini akan menyentuh ke sini ya, ke permukaan ini arenanya. Ini assembly setelah terpasang. Jadi single maksudnya adalah kalau kita bayangkan seperti pendulum ya, dia itu akan berdeformasi mengikuti gerak pendulum seperti begini ya. Jadi bayangkan bangunan kita itu berdiri di arena seperti begini ya. Nah, itu dia berdeformasi. Single karena hanya ada satu permukaan yang dia mengalami perpindahan, hanya ada satu arena ringnya, gitulah kira-kira. Nah, sebelum ke sini mungkin saya lompat dulu ke double supaya bisa langsung dipahami double. Double friction pendulum itu ringnya itu kalau kalian lihat single tadi ini yang bagian atasnya itu datar, ya, bagian atasnya sepatunya aja ada sedikit melengkung seperti begini untuk menyatu dengan bagian ini. Kalau double friction, dia itu kedua bagian atas dan bagian bawah itu juga mengalami kelengkungan. Dan sepatunya ini lepas, terpisah. Ini bagian ini terpisah dari, jadi ada 3 komponen. Ini bagian yang bawah mungkin, ini bagian atas, lalu kemudian di tengahnya ada sepatunya yang bisa berdeformasi. Ya, dalam perkembangannya juga ada yang namanya triple friction pendulum. Ya, di tahun 2006 ini jadi ada ring di dalam ring, lalu kemudian ada sepatunya. Ini ring yang lebih besarnya yang berwarna biru, baik dia yang bawah dan atas mengalami kelengkungan tersendiri, dan di dalam ring itu ada ring yang lebih kecilnya lagi, ya. Ini yang berwarna
hijau ini ya, kelihatan hijau muda, lalu di tengahnya itu ada sepatunya. Ya, itu kira-kira perbedaan dari masing-masingnya. Dan aplikasinya ini juga sudah banyak. Saya mau kembali ke sini. Ini salah satu aplikasi single friction pendulum bearing yang banyak digunakan untuk anjungan lepas pantai. Jadi kita tahu anjungan lepas pantai itu selalu berdeformasi akibat gelombang. Jadi untuk membuat platformnya itu tidak terlalu banyak deformasinya, dipasang friction pendulum seperti ini. Ini aplikasinya bisa memungkinkan berdeformasi sampai 700 mm dan mampu menahan beban ini kurang lebih sekitar 8,7 ton beban yang bisa dipikul oleh friction pendulum ini. Ya, saya mau memperlihatkan sebuah simulasi bagaimana friction pendulum ini bekerja dari sebuah website ini, Earthquake Protection System. Ini juga sebuah company yang cukup leading di bagian friction pendulum ini. Di sini bisa websitenya kalian kunjungi earthquakeprotection.com. Nanti juga linknya bisa saya sediakan di bagian deskripsi video ini. Jadi simulasi ini mudah-mudahan bisa memperlihatkan bagaimana friction pendulum itu bekerja ketika ada beban gempa. Dan di sini bandingkan single pendulum dan triple pendulum, karena double pendulum itu hampir mirip dengan single, bisa dibayangkan. Jadi hanya membandingkan dengan antara single pendulum dan triple pendulum. Jadi coba kita lihat, kunjungi websitenya. Ini website EPS, Earthquake Protection System, ya, dan ini simulasi yang hendak saya mau tunjukkan. Saya buat full screen. Kalau kita playkan ini, ya, ini single friction pendulum yang pertama, kemudian triple friction pendulum. Perhatikan dia ketika ini bagian hijau ini adalah struktur atasnya, ini adalah bagian pondasinya. Ketika gempa berada, dia akan mengitarin bagian ini. Saya akan playkan kembali supaya bisa kita lihat, ya. Ini full screen, ya. Ini dia akan mengitari dari kiri, ini ekstrim kanan dan kembali dengan ekstrim kiri ke sini. Dan perhatikan kalau dia triple pendulum bearing, yang bagian dalamnya ini, yang bagian dalam ini akan berdeformasi terlebih dahulu, baru kemudian menyentuh ring yang luar, lalu sepatunya itu akan mencapai bagian yang ekstrimnya seperti demikian. Nah, perbedaannya tentunya untuk deformasi yang diinginkan sama besar, single pendulum itu membutuhkan areal yang lebih besar karena dia pergerakannya setengah diameternya, ya kan, setengah diameternya. Jadi kalau misalkan kita mengharapkan deformasi setengah meter, ya berarti kita harus mempersiapkan ringnya 1 meter karena dia hanya berdeformasi setengahnya. Nah, kalau double pendulum itu setengahnya. Jadi kalau kita mempersiapkan deformasi setengah meter, radius ringnya juga setengah meter. Kalau triple lebih kecil lagi, itu maksudnya perbedaan antara single, double, and triple pendulum bearing. Saya playkan kembali supaya kalian bisa melihat perilakunya. Oke, jadi begitu prinsip kerja dari friction pendulum, baik single dan triple pendulum. Sama seperti rubber bearing yang sudah saya diskusikan sebelumnya, aplikasi dari isolator ini, friction pendulum ini juga banyak digunakan untuk meretrofit bangunan-bangunan yang bernilai tinggi. Ini contohnya adalah above net building. Di tahun 2001, saya mendapat informasi dari profesor saya di Universitas Buffalo, Profesor Michel Constantino. Beliau menyampaikan bahwa bangunan ini adalah hosting web, ya. Jadi server-servernya itu sangat mahal sekali kalau terjadi sampai kerusakan.
Jadi perlu dilindungi supaya deformasinya atau akselerasi yang dialami oleh server tersebut tidak sampai merusak servernya ya. Jadi ini menggunakan 98 friction pendulum dan dia dimasukkan di antara kolom dan lantainya di sini di insert, tentunya sama seperti San Francisco City Hall yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu lantainya pertama di support dulu, ini supportingnya ya, ini supportingnya, lalu kemudian pedestalnya dipotong, lalu kemudian diinsert isolasinya di antara kolom pedestal dan lantainya, dan kemudian bisa dilakukan grouting selanjutnya untuk menyatukan friction pendulum tersebut. Dalam aplikasi lain juga jembatan banyak juga menggunakan seismic isolator ini menggunakan friction pendulum. Ini kalau kalian lihat ini adalah tipe yang pertama, single friction pendulum, karena ini sepatunya menyatu dengan tempatnya ini, dan kalau kalian lihat ini diameternya cukup besar, 1,2 meter kemampuan dia berdeformasi. Berarti kalau 1,2 deformasi yang dimungkinkan itu diameternya ini kurang lebih sekitar 2,4 meter diameternya ini, dan ini digunakan untuk jembatan yang ada di San Francisco, Benicia Martinez Bridge. Ini salah satu daerah di San Francisco yang juga seismicity-nya cukup tinggi ya. Aplikasi yang lain juga banyak ditemui di airport. Ini San Francisco Airport ini menggunakan seismic isolatornya untuk bangunan utamanya dengan pondasinya dipisahkan, dipasang di bagian pedestal kolomnya di sekitar sini ya. Sebagai penutup, saya mau memperlihatkan ke kalian bagaimana friction pendulum itu ditesting di laboratorium. Ini generasi yang kedua, ini udah double friction, ini konkav atas dan bawahnya. Ini adalah model strukturnya yang ini adalah untuk mensimulasikan berat struktur dari bangunan tersebut, dan dia akan diuji di bawah sebuah shaking table di University at Buffalo. Diperhatikan di sini, saya akan memperlihatkan ini sebuah model struktur 1, 2, 3, 4, 5 lantai yang digoyang menggunakan shaking table, dan deformasinya itu di ketiga arah, baik arah horizontal, ke kiri dan ke kanan, muka belakang, dan juga vertikal di sini. Ini kelihatan dari jauhnya, dan ini detailnya apa yang terjadi pada isolator tersebut ketika dikenai beban gempa El Centro. Dalam hal ini satu catatan gempa yang cukup terkenal menggunakan catatan gempa El Centro 100% sebesar magnitude yang terjadi di lapangan direkamnya. Ini begitu perilaku dari friction pendulum ketika dikasih beban gempa. Saya ulang kembali, saya playkan supaya bisa memperlihatkan bagaimana bangunan itu mengalami jadi bangunan ini seperti menari, dancing di ringnya tersebut ketika dikenai beban gempa. Deformasinya adalah sebesar ring yang kita sediakan. Begitu ya kira-kira, mudah-mudahan ini bisa memberikan kalian gambaran mengenai prinsip friction pendulum, dan itulah beberapa strategi-strategi yang bisa digunakan untuk menahan beban gempa. Tentunya banyak lagi strategi-strategi yang bisa digunakan, dan di kelas ini saya hanya membahas beberapa yang sudah kita diskusikan. Terima kasih ya buat perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.